Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Tabura Injil, kita kembali berjumpa lewat siaran ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat siaran ini. Semoga lewat perjumpaan kita di hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Berbagai pergumulan mampu kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yang terus menyertai, memberkati kami dalam segala hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan dan kasih-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami sadar semuanya terjadi karena Tuhan menganugerahkannya bagi kami. Bapa di surga, karena anugerah-Mu itu, maka kami tidak mampu jauh dari-Mu Tuhan. Dan kami terus membutuhkan firman-Mu. Maka di hari ini lewat siaran Tabura Injil, kami mau belajar kembali dari firman-Mu. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami, supaya kami memahami maksud Tuhan di hari ini bagi kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pemirsa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan bagi kita di hari ini terambil dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Secara keseluruhan pada ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Namun kita akan membaca pada ayat yang pertama di hari ini. Saya baca bagi kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan judul pembacaan firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita memahami firman Tuhan di saat ini. Nah, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tema bagi kita lewat perenungan di hari ini adalah kuasa Allah pada orang percaya. Mari kita lihat maksud Tuhan dari kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada, berbicara tentang kalimat pada mulanya yang telah kita baca pada ayat 1 di hari ini, di saat ini. Kalimat ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan dunia yang dilakukan Allah di masa lampau. Akan tetapi, pembacaan kita di hari ini, pada mulanya kalimat ini dalam firman Tuhan di saat ini tidak saja berbicara tentang masa lampau, tetapi juga tentang masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan firman sendiri, firman itu sudah ada sebelum penciptaan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu, yaitu dunia dengan segala isinya. Nah, firman ini adalah kekal adanya dan tidak dibatasi oleh waktu ataupun sejarah sesuai dengan yang disampaikan dalam ayat 1 bagian B. Dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah sepenuhnya dan yang menciptakan alam semesta. Dia sumber hidup, Allah yang sejati, yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi tidak semua orang mau menerimanya. Dalam ayat yang ke-11 kita bisa melihat akan hal itu. Saudaraku yang berbahagia, tujuan utama dari inkarnasi firman, sang firman untuk menjadi manusia di dalam Yesus Kristus adalah
untuk melimpahi umat manusia dengan rahmat Allah. Supaya apa? Supaya dengan rahmat Allah manusia dirangkul dalam kasih-Nya yang tak terhingga untuk menerima sebuah status yang luar biasa, status yang maha tinggi, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, dalam pembacaan kita secara khusus pada ayat yang ke-12 dari bagian bacaan ini menyatakan begini: tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam dan melalui Kristus semua orang percaya memiliki kuasa Allah, sehingga mereka dimampukan untuk mengalami persekutuan kasih dengan yang ilahi bersama dengan Kristus. Nah, jika demikian, tujuan akhir dari tindakan percaya kepada Kristus adalah umat percaya memperoleh bagian dalam keilahian Allah sebagai anak-anak Allah. Maka melalui kehidupan dan karya Kristus, umat percaya dikaruniakan rahmat untuk ambil bagian dalam kuasa kasih-Nya. Sebab melalui rahmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, kita dimampukan untuk mengalami pembenaran, kita dimampukan untuk mengalami pengudusan, dan hal ini akan nyata dan tampak dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita mampu hidup memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita di tengah berbagai aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ingat bahwa kuasa Allah ada pada kita, sebab kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Allah akan terus menyertai, memberkati kita ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, atas kesempatan yang Kau berikan kami boleh belajar dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu ada bagi kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, bahkan dalam melakukannya dalam segala kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab di mana saja kami berada. Setiap pendengar taburan Injil yang hari ini mendengarkan dalam berbagai pergumulan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Lihat pergumulan mereka Tuhan. Ada yang sakit, ada yang bergumul karena ekonomi, sosial, politik, dan hak-hak mereka yang tertindas. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menghampiri mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk perkenan-Mu bagi kami. Berkati kuduskan layakan kami. Mampukanlah kami untuk terus ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian di hari ini kita telah mendengarkan, kita telah belajar dari firman Tuhan lewat siaran Taburah Injil. Saudara dimanapun Anda berada, mari kita terus menyaksikan siaran Taburah Injil yang terus disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasik Siapin Selatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.